teman-teman, selamat datang kembali di channel Fakta Dunia Story. Channel ini membahas seputar sejarah dunia untuk dijadikan sumber media objek peristiwa dengan pengalaman penting manusia. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi bermanfaat lainnya. Laut termasuk hal yang dilupakan para penguasa feodal pribumi Indonesia. Setelah munculnya kerajaan Islam, terutama di Jawa, gertakan Adipati Unus kepada Portugis ketika menjadi penguasa Demak adalah gertakan penguasa-penguasa Jawa di laut. Setelah VOC Belanda datang ke Jawa, Mataram yang menjadi kerajaan paling berkuasa di tanah Jawa nyatanya tak pernah sanggup mengimbangi kekuatan armada laut VOC. Hingga pelan-pelan VOC pun berkuasa di Nusantara sejak 1602 sebelum munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Sejarah Indonesia mencatat Sriwijaya dan Majapahit adalah kerajaan yang berkuasa di laut. Mereka akhirnya punya banyak wilayah yang diklaim sebagai wilayah taklukan. Baik Sriwijaya maupun Majapahit itu dianggap nomor satu Nusantara. Namun kejayaan itu tidak berlangsung lama. Tentu saja armada laut yang buruk menjadi kelemahan Indonesia, sehingga dengan mudahnya dikuasai bangsa-bangsa Eropa, termasuk Belanda dengan maskapai dagangnya, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang disingkat VOC. Melihat sejarah Indonesia dari wilayah daratan saja, membawa akibat bahwa pengetahuan dan pandangan tentang masa lampau yang merupakan dasar untuk mengenal dan mengerti masa kini selalu berat sebelah. Tulis Ardinus Benar Lapian. Di awal karyanya Orang Laut Bajak Laut, begitulah kecenderungan melihat sejarah di masa lalu, termasuk melihat sejarah maritim Indonesia. Geladak kapal pribumi tak boleh diabaikan. Pesan Lapian. Tentu saja Lapian benar. Indonesia sebagai negara maritim adalah takdir sekaligus harga mati. Memang sudah sedari dulu Indonesia punya budaya maritim. Relief kapal kayu bercadik di Candi Borobudur merupakan sebuah rekaman kemaritiman Indonesia. Kapal semacam itu dipakai setidaknya sejak era Sriwijaya di abad ke-7. Banyak sejarawan Indonesia percaya kapal Indonesia sudah mencapai Madagaskar, sisi timur benua Afrika. Budaya kemaritiman Indonesia setidaknya terangkum juga dalam sebuah lagu yang sering dinyanyikan anak-anak. Nenek moyangku seorang pelaut. Cerita kegagahan pelaut Indonesia di masa lalu terekam dalam karya sastra. Masyarakat Melayu punya hikayat Hang Tuah yang berlatar cerita masa akhir kejayaan Majapahit tentang pelaut hebat bernama Hang Tuah. Hang Tuah punya kawan sesama pelaut seperti Hang Lekir, Hang Kesturi, Hang Lekyu. Masyarakat Bugis dalam Surek Lagaligo menggambarkan sosok Sawari Gading, sang nahkoda yang menjelajah lautan dan tak terkalahkan. Banyak yang berpikir orang Bugis adalah bangsa pelaut. Namun, ahli Bugis legendaris asal Prancis, Christian Pelleras, dalam bukunya Manusia Bugis tahun 2006, membantah jika Buddhis adalah bangsa pelaut, karena banyak di antara mereka yang jadi petani di tanah Sulawesi Selatan yang subur. Baik Hang Tuah maupun Saweri Gading merupakan semacam Sinbad
pelaut pahlawan fiksi dari negeri 1001 malam. Jika Melayu dan Bugis punya, maka Jawa, sebagai peradaban Jawa terbesar, justru tak memiliki tokoh fiksi seperti Hang Tuah maupun Saweri Gading. Namun bukan berarti tak ada budaya maritim di Jawa. Meski pelaut Jawa tak sesohor pelaut Bugis atau Makassar, di Jawa setidaknya ada tempat pembuatan kapal seperti di Sulawesi dan Sumatera. Menurut Nugroho, Noto Susanto, dan sejarawan lainnya yang merilis buku Sejarah Nasional Indonesia jilid ke-6 tahun 1977, Juwana, Rembang, Lasem yang dekat dengan hutan-hutan jati di daerah Blora dianggap produsen kapal kayu di masa lalu. Daerah di timur Rembang seperti Tuban lalu Gresik di masa lalu merupakan kota-kota pelabuhan sebelum munculnya Surabaya. Tentunya orang-orang Indonesia yang jadi pelaut di Jawa juga ada. Banyak orang Indonesia menjadi pelaut di Angkatan Laut Belanda. Orang Indonesia yang jadi pelaut militer tentu bertambah di tahun 1940 setelah Belanda diduduki Jerman. Ada iklan perekrutan pelaut militer. Sekolah pelaut untuk menghasilkan pelaut-pelaut setidaknya sudah ada di Makassar pada tahun 1924. Sekolah guru pelaut pribumi itu bernama Quake School for Industry Scaffolding atau yang disingkat dengan KIS. Usaha pendirian sekolah pelaut di Padang dan Makassar itu sudah ada sejak tahun 1914. Di tahun 1930-an, sudah banyak orang Indonesia yang menjadi pelaut di Angkatan Laut Belanda. Namun mereka di bawah komando perwira dan nahkoda Belanda, seperti Martin Praja, Kawilarang, Sagino, Amir, Said Bini, Miskam Gosal, Rumambi, Koliot, Kasweng, Ketutu Kramas, Muhammad Basir, dan Simon, termasuk pelaut-pelaut militer itu. Merekalah yang kemudian terlibat dalam pemberontakan kapal Jeven Provinsin yang dimulai pada 4 Februari 1933. Praja beserta pelaut pribumi dengan bantuan Maut Bossart dan pelaut Belanda lain berontak di kapal perang Jeven Provinsin. Mereka mengambil alih kapal dan meninggalkan kapten kapal di daratan. Peristiwa ini jelas memalukan bagi Angkatan Laut Belanda yang kala itu menjajah Nusantara tanggal 10 Februari 1933. Ketika setelah melewati Selat Sunda, kapal yang dikuasai pemberontak itu terus dikawal 2 kapal torpedo Angkatan Laut Belanda. Pesawat amfibi Dornier mengitari kapal itu. Kapal itu ditekan untuk menyerah, tetapi mereka bersikeras bergerak ke Surabaya. Bom seberat 50 kilo pun akhirnya dijatuhkan ke kapal, hingga beberapa pemberontak terluka. Mereka kemudian ditangkap dan dipenjara di Pulau Ondrus. Pemberontak juga dimakamkan di Ondrus juga, seperti Martin Praja, Kawilarang, dan yang tewas lainnya dimakamkan di sana juga, sebelum akhirnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Meski begitu, kisah heroik pelaut-pelaut itu kurang mendapat tempat dalam penulisan sejarah Angkatan Laut, karena ada anasir kiri dalam pemberontakan itu. Bagaimanapun pemberontakan itu adalah perlawanan penting pelaut Indonesia terhadap Belanda saat itu. Pelaut-pelaut Indonesia menunjukkan eksistensinya dalam sejarah Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan like dan komen. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman terdekat Anda.
Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai.